Perkenalkan, nama saya Fidelia Almasiti Nugroho dari semester 5, kelas 05, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, NPM 201000227. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sedikit tentang hukum waris. Jadi, apa itu pengertian hukum waris? Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Terdapat sedikit kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti salah satunya hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris Barat, dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita masuk pada apa sih syarat-syarat agar harta kekayaan pewaris beralih kepada ahli waris. Jadi harta kekayaan beralih harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama syarat umum. Ada orang yang meninggal dunia, pasal 830 KUHP Perdata. Yang kedua, ada ahli waris yang ditinggalkan, pasal 836 KUHP Perdata. Yang ketiga, ada harta kekayaan yang ditinggalkan, pasal 1100. Untuk yang kedua, syarat mutlak. Harus ada orang yang meninggal dunia kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir, pasal 467 CO 470 KUHP Perdata, bahwa pewaris belum meninggal. Untuk subbab yang selanjutnya, sifat hukum waris. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat hukum waris. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk dan sistem waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam sistem keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu ada 3, yaitu yang pertama, sifat kepatrinialan atau kebapaan. Pada prinsipnya, sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Adapun yang sistem yang kedua yaitu sistem matrilineal atau sifat keibuan. Sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah, yaitu di daerah Minangkabau. Yang ketiga, sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan. Untuk sifat yang ketiga ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu. Sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Daerah yang terdapat satu daerah yang masih bersifat sistem di atas, yaitu dari daerah Jawa, Madura, Sumatera Timur, Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab yang ketiga, yaitu siapa saja subjek dalam hukum waris. Yang pertama, pewaris. Orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan inilah adalah merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Yang subjek yang kedua pada hukum waris yaitu ahli waris. Pada ahli waris sendiri itu dalam KUHP Perdata ada penggolongan ahli waris ini. Yang pertama, golongan pertama yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah mulai tahun 1935, hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah. Bagian tersebut terdapat pada pasal 852A KUHP Perdata. Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada dasarnya, pada asasnya, bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris. Tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 harta peninggalan.
Untuk golongan yang ketiga, pasal 853 dan pasal 854 KUHP Perdata, dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua, setengah bagian untuk kakek nenek dari pihak ayah dan setengah lagi untuk kakek nenek dari pihak ibu. Untuk yang terakhir ada golongan keempat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Ahli waris berdasarkan penggantian atau Platzerfülling, disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung atau cucu-cucu pewaris. Yang pertama, penggantian dalam garis lurus ke bawah, pasal 848 KUHP Perdata. Hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan. Yang kedua, penggantian dalam garis ke samping. Tiap saudara kandung atau tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya. Yang ketiga, penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman atau keponakan jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya. Untuk yang C, pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini, kemungkinan timbul karena KUHP Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testamen atau wasiat. Hak dan kewajiban ahli waris. Hak ahli waris: setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap. Yang pertama, menerima secara penuh yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas jika penerimaan tersebut dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual, atau melunasi hutang-hutang pewaris. Yang kedua, menerima dengan reserve hak untuk menukar. Hal ini harus dinyatakan pada panitera pengadilan negeri di tempat warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan secara ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan. Dalam hal ini, berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri. Jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya, ahli waris dapat menolak warisan ini. Mungkin jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan, penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri setempat. Kewajiban daripada ahli waris. Yang pertama, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Yang kedua, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Yang ketiga, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. Yang keempat, melaksanakan wasiat jika ada. Tidak terasa kita sudah masuk pada subbab terakhir, yaitu ahli waris. Yang siapa saja sih ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan? Dalam undang-undang menyebutkan ada 4 hal seseorang ahli waris yang tidak patut mewaris, yaitu yang pertama, seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. Yang ketiga, ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. Yang terakhir, seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya terhadap hasil-hasil yang dinikmatinya. Jadi cukup sekian yang penjelasan sedikit yang bisa saya jelaskan pada video sebelumnya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai ketemu di tugas selanjutnya.